semuanya, perkenalkan nama saya Natalia Marbun dengan NPM 2452011-008. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai hukum internasional. Saya akan mengumumkannya dengan film yang saya tonton, yaitu film The Accountant 2 dan juga kasus nyata yang baru-baru ini terjadi di Myanmar dan juga Kamboja. Hukum internasional. Hukum internasional itu adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antar negara, organisasi internasional, dan juga individu. Tujuannya adalah untuk menjaga perdamaian, melindungi hak asasi manusia, dan juga mengatur kerjasama lintas negara. Namun, dalam praktiknya ini, hukum internasional seringkali menghadapi tantangan besar. Salah satunya adalah ketika pelanggaran hukum terjadi di beberapa negara sekaligus. Dalam kondisi seperti ini, penegakannya tidak bisa hanya mengandalkan hukum nasional, tetapi juga membutuhkan koordinasi internasional. Contoh kasus nyata adalah jaringan cyber scam di Myanmar dan juga Kamboja yang diberitakan pada 9 September tahun 2025. Amerika Serikat melalui Departemen Keuangan menjatuhkan sanksi terhadap lebih dari 19 perusahaan dan individu yang terlibat. Jaringan ini menjalankan penipuan daring berskala besar, mulai dari investasi palsu, dan juga perjudian online ilegal, sampai pencucian uang. Tidak hanya itu, banyak orang yang direkrut dengan janji pekerjaan yang justru itu dipaksa bekerja melakukan kejahatan. Bahkan ada yang mengalami kekerasan dan juga jeratan hutang. Kerugian akibat scam ini berskala besar. Pada tahun 2024 saja, korban di Amerika Serikat ini kehilangan lebih dari 10 miliar dolar AS. Karena hukum di Myanmar dan juga Kamboja ini lemah. Negara lain seperti Amerika harus turun tangan dengan mekanisme sanksi internasional untuk menekankan para pelaku. Dari kasus ini, ada beberapa poin analisis yang bisa saya lihat. Pertama itu jenis hukum yang terlibat. Kasus ini termasuk hukum internasional publik karena melibatkan hubungan antar negara. Juga ada aspek hukum internasional pidana terkait cyber crime dan pencucian uang, serta hukum hak asasi manusia internasional terkait kerja paksa dan kekerasan. Kedua, kelemahan hukum internasional. Tidak ada polisi dunia yang bisa langsung bertindak kalau negara seperti Myanmar atau Kamboja tidak serius menindak. Pelaku bisa saja terus beroperasi. Karena itu, Amerika memakai sanksi unilateral untuk menekankan yang sekaligus menunjukkan ketergantungan hukum internasional pada kekuatan negara besar. Lalu yang ketiga, dampak global. Korban bukan hanya warga Myanmar atau Kamboja, tetapi juga dari berbagai negara. Dengan kerugian miliaran dolar, ini jelas masalah internasional yang butuh aturan global, bukan hanya hukum lokal. Jika saya hubungkan dengan film The Accountant 2, ada kesamaan yang jelas. Film ini menggambarkan tokoh utama yang menggunakan keahlian akuntansi untuk menyembunyikan aliran dana dan juga melindungi jaringan kriminal. Hal sama juga terlihat pada kasus Myanmar dan juga Kamboja, di mana uang hasil penipuan ini dicuci melalui kasino, hotel, dan perusahaan boneka. Baik di film maupun di dunia nyata, aparat hukum kesulitan menjerat pelaku karena mereka memanfaatkan celah hukum antar negara. Sebagai opini saya, menurut saya kasus Myanmar dan Kamboja adalah cerminan nyata dari kelemahan hukum internasional. Selama negara-negara masih mementingkan kepentingannya masing-masing dan tidak mau terbuka, maka kejahatan lintas batas seperti ini akan masih terus berkembang. Saya berpendapat bahwa dunia internasional membutuhkan perjanjian ekstradisi yang lebih luas, pengawasan ketat terhadap sistem perbankan global, serta lembaga internasional yang benar-benar mempunyai kewenangan untuk menindak kejahatan digital lintas negara. Dengan begitu, hukum internasional tidak hanya berdasarkan teori, tetapi benar-benar bisa melindungi masyarakat dunia. Demikian opini saya yang mengenai hukum internasional yang saya hubungkan dengan film The Accountant 2 dan kasus nyata jaringan cyber scam di Myanmar dan juga Kamboja. Semoga hukum internasional bisa ditegakkan lebih kuat sehingga kejahatan lintas negara dapat diberantas dan keadilan dapat ditegakkan. Terima kasih.